Breaking news. Thick haze has once again spread across parts of Southeast Asia. Air quality has deteriorated in neighboring countries. Halo guys, selamat datang di podcast Law After Hours bersama gue Kaisa, gue Diana, gue Georgina, gue Gracia. Nah, hari ini kita mau ngebahas isu yang sebenarnya udah lama banget terjadi di Asia Tenggara, tapi muncul lagi, yaitu kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. ini menarik sih, karena biasanya kalau kita dengar masalah kehutanan tuh kayak, oh ini masalah Indonesia aja nggak sih? Nah, padahal kenyataannya ya, itu nggak sesimpel itu. Karena asapnya itu bisa sampai ke negara-negara lain loh. Asapnya tuh literally jalan-jalan, tapi bukan jalan-jalan pakai sepatu roda ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Tapi jalan-jalan ke Malaysia, ke Singapura, bahkan ke Brunei tanpa perlu paspor. Kalau gitu kan gue juga pengen. Nah, dari situ kan muncul pertanyaan ya. Kalau asap dari Indonesia bikin negara lain kena dampaknya, itu tuh masih urusan domestik Indonesia atau udah jadi masalah regional? Dan ternyata ASEAN tuh punya pertanyaan yang sama, makanya akhirnya dibentuk kerja sama khusus buat nanganin masalah ini. Nah, itu namanya cukup panjang. Itu namanya Asian Agreement on Transboundary Haze Pollution. Atau biar singkat aja nih, kita sebut aja AATHP. Sebenarnya kenapa sih kebakaran hutan di Indonesia ini bisa sampai jadi masalah di satu kawasan ASEAN? Karena biasanya kan kebakaran itu kejadiannya tuh di Sumatera atau nggak Kalimantan ya. Terus asapnya tuh biasa ke bawah angin sampai ke negara tetangga. Nah, dampaknya itu juga nggak main-main loh. Itu mulai meningkatnya kasus gangguan pernapasan, sekolah banyak diliburin, penerbangan terganggu, sampai aktivitas ekonomi dan pariwisata itu pun kena dampaknya. Nah, jadi ini tuh bukan sekedar soal atau isu lingkungan lagi nih, tapi juga menyangkut tentang kesehatan masyarakat, ekonomi, bahkan hubungan diplomatik antar negara. Tapi salah satu masalah paling gede tuh di tahun 1997 gak sih? Benar. Jadi waktu itu ada fenomena yang namanya tuh kalau nggak salah El Nino. Itu yang bikin kondisi tuh bener-bener kering dan bahkan ada jutaan hektar lahan itu kebakar. Nah, pas peristiwa di tahun 97 itu akhirnya semacam wake up call buat ASEAN bahwa masalah ini nggak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Terus lanjut di tahun 2015 itu juga terjadi kebakaran yang besar lagi, yang dampaknya juga dirasakan hampir di seluruh Asia Tenggara. Wow. Nah, akhirnya dari situ kan muncul ya ASEAN itu buat AATHP, ya kan? Iya. Dan itu baru ditandatangani di tahun 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan itu mulai beraktif atau mulai efektif lah di tahun 2003. Dan itu setelah diratifikasi oleh 6 anggota negara ASEAN. Yang aneh dan menariknya, Indonesia justru baru meratifikasi perjanjian ini tuh baru beberapa tahun yang lalu gitu. Dan ini jujur janggal ya. Aneh nggak sih? Tapi kan kita netral ya. Iya, kita netral ya teman-teman. Padahal Indonesia sendiri itu kan kawasan yang paling sering dikaitkan dengan kabut asap di kawasan gak sih? Iya. Nah, makanya keterlambatan ratifikasi Indonesia itu pernah dikritik sama banyak negara. Nah, kalau bicara isi ATHP ya, ada satu prinsip gak sih yang penting yang harus kita pahami? Yaitu setiap negara itu punya hak untuk mengelola sumber daya alamnya tuh sendiri. Tapi di sisi lain, negara juga punya tanggung jawab supaya aktivitas di wilayahnya itu enggak merugikan ke negara-negara lain. Nah, masalahnya ASEAN ini juga punya prinsip yang namanya non-interference atau non-intervensi. Yang artinya negara-negara anggota lain itu nggak bisa terlalu jauh ikut campur urusan dalam negeri negara yang lain. Jadi misalnya ada kebakaran besar di Indonesia, negara lain itu nggak bisa langsung memaksa Indonesia untuk melakukan sesuatu. Iya. Ya kan? Iya, benar. Jadi mereka ya paling bisanya cuma memberi bantuan atau diskusi, bahkan cuma bisa menyampaikan protes diplomatik doang kalau nggak salah.
Makanya sering dibilang kalau misalnya keberhasilan ATHP ini tuh bergantung sama political will dari masing-masing negara. Oke, nah selain itu ASEAN itu juga punya struktur kelembagaan khusus untuk menangani masalah ini. Ada apa aja sih guys? Ada pusat pemantauan nasional di masing-masing negara anggota. Terus ada Conference of the Parties atau COP yang itu menjadi forum pertemuan negara-negara anggota. Terus ada satu lagi namanya ASEAN Coordinating Center yang bertugasnya itu koordinasi kerjasama dan pertukaran informasi antar negara. Jujur banyak sih. Sebenarnya ASEAN udah ngapain aja sih untuk mengatasi masalah ini setelah kayak banyaknya masalah-masalah gitu, ASEAN udah ngapain aja? Banyak sih. Ada apa aja sih guys? Bantu aku dong, bantu aku. Sepengetahuan gue nih, salah satunya itu ada pemantauan hotspot pakai satelit. Nah, terus kalau nggak salah itu ada jadi titik api itu bisa dipantau secara real time oleh negara-negara ASEAN. Selain itu juga kan ada pertukaran data dan informasi antar negara. Nah, terus kalau ada peningkatan titik api, biasanya tuh informasinya tuh langsung dibagikan. ASEAN ini juga ngembangin sistem peringatan dini dan koordinasi bantuan teknis. Bahkan di tahun 2016 itu tuh dibuatnya roadmap implementasi lah yang berisi strategi konkret agar ATHP ini bisa berjalan secara efektif. Tapi kalau udah ada semua itu kan banyak tuh. Nah, pertanyaan gue, kenapa kabut asap itu masih sering terjadi? Ini nih bagian paling asik dan menarik. Tapi balik lagi kita netral. Kita netral. Ini kita ruang safe place aja sebenarnya kita. Jujur. Tapi emang kayak agak gitu sih cara ngomongnya. Cuma emang itu tipe kita seperti itu ya. Iya. Tapi kita netral kok, tenang aja. Lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi yang pertama itu ada karena prinsip non-interference ini jadi ngebuat ASEAN itu dia nggak punya kewenangan untuk menekan negara-negara anggotanya. Kalau menurut gue sih penegakan hukum nasionalnya sih yang juga belum optimal banget. Masih ada praktik pembakaran lahan juga gak sih? Karena dianggap lebih murah dan cepat. Padahal itu kan kayak membahayakan gitu sebenarnya. Iya. Menurut gue. Tolong ya Pak Prabowo. Nah, menurut gue juga wilayah Indonesia tuh luas banget. Betul. Terus pemadamannya tuh nggak mudah. Belum lagi soal keterbatasan teknologi, dana, sama personel juga. Oke, menurut kalian, apakah kerjasama ASEAN ini tuh bisa dibilang berhasil apa enggak? Ini menurut kalian aja, tapi balik lagi netral, oke? Iya, Oke. Menurut gue sih berhasilnya sebagian doang sih. So-so ya. Iya, 50-50 lah. Setuju sih. Soalnya ASEAN tuh berhasil membangun sistem koordinasi dan pemantauan tuh sebenarnya cukup baik lah ya. Benar, gue setuju banget itu. Kayak misalnya melalui pemantauan hotspot secara real time dan juga ada pertukaran informasi antar negara. Tapi di sisi lain, ASEAN tuh belum berhasil menyelesaikan masalah akarnya, yaitu kebakaran hutannya sendiri. Ya, tapi kan ya balik lagi juga ATHP ini juga memangnya ya emang benar mengikat secara hukum, tapi masalahnya mekanisme sanksinya itu nggak tegas banget, benar-benar nggak tegas. Ibaratnya nih, ASEAN tuh udah punya grup sendiri yang aktif, tapi belum punya cara untuk memaksa anggotanya tuh bener-bener patuh gitu. Relate sih. Relate ya kan? Betul. Setuju. Gue nggak tahu apa nih. Apa sih? Gue nggak tahu. Nah, kalau misalnya kalian, kita berandai-andai aja ya. Misalnya kalian tuh jadi orang yang membuat kebijakan di ASEAN. Ini agak berat sih. Pertanyaannya Berat, agak, waduh, Apa ya? aduh. Mungkin kalau gue bakal memperkuat ASEAN Coordinating Center. Jadi nggak cuma jadi tempat koordinasi aja, tapi ada fungsi operasional yang lebih besar. Bagus banget jawabannya ya. Aduh, gimana ya? Kalau gue, ya paling kalau gue sih bakal mewajibkan laporan berkala sih dari negara-negara anggota biar mengenai pengenangan karhutla itu ya jelas gitu loh. Setuju. Tapi kalau gue itu ASEAN Haze Fund-nya itu yang sekarang sifatnya sukarela diubah menjadi iuran wajib. Supaya itu bagus. pendananya tuh lebih stabil. Duit deh. Duit. In this economy. Ekonomi. Kalau
Kalau gue sih kayaknya bakal fokus ke restorasi lahan gambut sih, karena kan sebagian besar kebakaran itu memang terjadinya di wilayah gambut. Iya benar. Dan menurut gue ya, masyarakat lokal, NGO, dan perusahaan tuh juga harus sering dilibatkan biar dalam pengawasan dan pencegahan kebakarannya tuh mereka juga ikut aktif. Setuju. Ya mungkin menarik kesimpulannya aja sih ya. THP itu merupakan instrumen hukum regional pertama di ASEAN yang secara khususnya itu mengatur pencemaran asap lintas batas. ASEAN itu juga udah cukup baik kok, udah sedikit lah berhasil dalam membangun koordinasi sistem pemantauan dan kerjasama antar negara. Ya, tapi balik lagi efektivitasnya tuh masih terbatas karena belum ada mekanisme penegakan dan sanksi yang benar-benar kuat. Dan selama ini sebenarnya akar permasalahan kebakaran hutan ini tuh belum sepenuhnya selesai. Iya. Kabut asap kemungkinan besar itu masih akan terus berulang, tapi kita berdoa semoga nggak ada. Semoga nggak ada lagi. Semoga nggak ada. Cuma kemungkinan besar tuh masih bisa terjadi karena belum selesai sepenuhnya gitu loh. Iya betul. Dan ya karena itu lagi sih masalah lingkungan sekarang tuh juga nggak kenal batas negara-negara gitu. Setuju banget. Nah, kalau asap aja tuh bisa lintas batas negara, berarti penyelesaiannya juga harus lintas negara nggak sih? Iya betul. Itu kayak bisa jadi quote deh. Bisa Bagus banget. tuh. Atau buat caption di Teams. Atau jadi judul Bisa ininya, jadi videonya. Boleh. Bisa. Oke guys, kayaknya itu aja gak sih yang kita bahas sebelum kita bahas lanjut kemana-mana. Itu aja yang kita bahas sih tentang kebakaran hutan di ASEAN ini. Karena emang rame banget. Seramai itu waktu itu. Viral banget, parah. Iya, viral Dan banget. diangkat lagi loh kasusnya. Iya. Oh iya kan muncul terus kan bisa. So ini kayak masalah yang gede juga sih menurut gue. Iya. Kira-kira ada pesan nggak sih misal ke pemerintah segala macam? Kayak belajar lagi nih. Okay, let's move on. Kalau menurut gue kira-kira ada pesan gitu nggak buat mungkin pemerintah atau kita kan masa depan kita kan nggak ada yang tahu ya, karena kan kita anak hukum juga. Mungkin kita bisa jadi pemimpin atau jadi ketua di ASEAN, bisa aja. Amin ya. Aminin aja. Soalnya kalau di masalah lingkungan ini menurut gue nggak menjadi topik yang utama banget gitu loh. Maksud gue tuh kayak kemanusiaan tuh penting ya. Kalau masalah-masalah gitu kemanusiaan paling nomor 1. Tapi tuh gue kayak agak sedih banget kalau lingkungan tuh kayak masih kurang dibahas oleh negara gitu. Setuju. Soalnya menurut gue lingkungan tuh juga penting banget. Maksudnya nggak menggantikan kemanusiaan, tapi juga Sama sama pentingnya. Guys, sorry gue Sama ketawa. pentingnya. So kayak jarang banget ngeliat dia serius. Sama pentingnya gitu. Jadi agak takut sih gue, lumayan takut kalau misalkan sering terjadi. takut anak cucu nggak melihat lingkungan. Betul, gitu. betul. Soalnya masalahnya kalau tanpa hutan atau tanpa lingkungan hancur, kita hidupnya gimana guys? Mungkin kayak di film-film di bawah tanah. Amit banget sih. Amit-amit jelek banget. Jangan sampai nggak sih? Tapi kalau gue yang gue pikirin pas gue kayak baca-baca tentang ini kan kebakaran hutan luas banget. Hutannya juga berapa hektar kan, luas banget. Yang gue pikirin tuh hewan-hewan di sana tuh kayak gimana. Benar. Kayak gue kan sangat mencintai hewan ya. Iya. Di dunia ini gue cinta. Kali ulat. Sama nggak apa-apa. Side eye. Criminal offensive side eye. Kayak gue pikirin di sana mereka kehilangan habitat, kehilangan keluarga, ibu Nggak bisa ayah, makan. nggak bisa makan tuh kasihan. Kasihan banget. Kayak bukan hanya lahan yang dirugikan, tapi hewan-hewan juga dirugikan. Semuanya, manusia juga ikut kena dirugikan. Betul. Iya. Kayak sekolah diliburin kan segala macam. Iya. Udah jangan ada lagi. Ya. Tolong ya Pak Prabowo. Canda. Mungkin itu aja episode pertama dan akan menjadi episode yang terakhir. Karena Tapi- budgetnya juga nggak ada ya. Tapi bisa aja kalau kita diundang narasi.
Aduh, Iya, gue pengen Kita bisa lanjut nih, kalau kalian mau komen aja. Nanti Komen makin aja. banyak komen, makin banyak likes, Jangan subscribe. lupa subscribe. Like-nya 10.000 kita lanjut. Iya. Lanjut, dua. Tapi kita ngelor ngidul aja, nggak bahas gini. Jangan lupa komen, subscribe, dan share video ini. Mbak Najwa, tolong ya Mbak Najwa. Mau diundang nih kita, siapa tahu diundang ya kan Mbak Najwa. Mau sih. Asal dibayar. Oke guys. Bye. Bye. Makasih udah nonton.